TBC itu disebabkan karena infeksi dari bakteri ya, bakteri Mycobacterium tuberculosis namanya. Itu menyebabkan TBC atau radang paru-paru, atau namanya kalau kita sering di awam sebut itu flek paru. Seperti itu. Iya, tapi nggak jarang juga anak-anak kecil itu emang karena di lingkungannya itu sangat kotor ya, terutama di wilayah pabrik, industri seperti itu, biasanya rentan sekali terkena flek paru juga, seperti itu. Oh enggak kalau itu ya, kalau untuk masalah kipas angin enggak. Ya. Gejalanya pada umumnya sih kalau orang dewasa ya, orang dewasa itu dia gejalanya batuk-batuk. Batuk itu lama biasanya, lebih dari 3 minggu ya, dia udah minum obat batuk masih nggak sembuh-sembuh ya. Lalu yang kedua bisa dia ada demamnya. Demam itu bukan demam tinggi, demam ngelemeng, demam ya di 37 komaan lah ya, seperti itu. Terutama saat malam hari, seperti itu. Dan di malam hari itu juga dia akan keringetan biasanya. Ya, karena aktivitas dari bakteri tersebut mulai meningkat di malam hari. Lalu yang ketiga, dia itu biasanya berat badan turun karena ini adalah penyakit kronis ya, penyakit lama, makanya biasanya berat badannya pasien itu turun. Itu untuk dewasa. Kalau untuk anak-anak biasanya agak bervariasi dan tidak spesifik untuk gejalanya ya. Kalau anak-anak biasanya gejalanya terutama pada berat badan. Jadi kalau anak-anak dengan berat badan sulit naik atau malah cenderung turun, itu bisa kita curigai adanya flek paru. Seperti itu. Obatnya sudah ada ya, obatnya itu lama teh ya, jadi untuk pengobatan dari TBC itu sangat lama, bervariasi sebenarnya ya, tergantung TBC-nya jenis apa. Pada umumnya kan TBC paru ya, ada juga sebenarnya TBC otak, TBC tulang, itu semua tergantung obat-obatnya, itu tergantung dari masanya itu ya. Ya kalau TBC paru itu rentannya itu sekitar 6-9 bulan pengobatannya ya, dan itu harus rutin diminum setiap hari, nggak boleh bolong, karena ketika sudah bolong kita harus mengulang lagi dari awal lagi, hari pertama lagi, seperti itu. Biasanya kalau yang TBC otak itu lebih lama lagi, sampai 12 bulan pengobatannya. Sama kalau misalkan bolong di tengah-tengah, ya ulang lagi dari awal, seperti itu. Kalau penyakit turunan enggak, tapi kalau penyakit menular, iya sangat menular. Terutama jadi bagi orang-orang yang tinggal satu rumah ya, dan ventilasinya itu kurang baik, biasanya rentan sekali terkena TBC. Jadi satu orang terkena TBC, biasanya orang lainnya di dalam rumah tersebut juga terkena. Kan kita kan juga waktu minum atau apa kan kita juga mengeluarkan air liur seperti itu. Kalau persennya belum bisa dipastikan ya Taya, cuman yang jelas cukup banyak untuk angka infeksi dari dari bakteri TBC ini ya. Cuman untuk angka kematiannya memang tidak semengerikan dengan penyakit lain seperti kanker dan sebagainya. Cuman untuk angka infeksinya itu bervariasi sekali ya. Dan TBC ini kan sangat bervariasi ya. Mulai dari dia juga bisa menginfeksi tulang, menginfeksi otak. Yang berbahaya itu bila dia menginfeksi otak dan juga apabila dia sudah merusak paru-paru. Nah, itu baru angka kematiannya tinggi. Seperti itu. Tapi untuk saat ini sih angka kematian dari TBC itu tidak semengerikan dengan angka kematian kanker dan sebagainya seperti itu. Cara mencegahnya sebenarnya simpel Teh ya. Kita menjaga kontak dengan orang yang terkena TBC, dan orang yang TBC tersebut harus sadar diri. Jadi dia harus tahu kalau dia terkena TBC, dia harus menjaga dirinya dia agar tidak menulari orang lain, pakai masker. Seperti itu. Simpel sih, cuma pakai masker aja sebenarnya. Iya, dan yang jelas ventilasi di rumahnya harus terjaga, ventilasi dan cahaya ya. Jadi TBC itu akan aktif apabila dia ventilasinya kurang baik dan pencahayaan di rumah tersebut kurang. Nah, itu sangat berisiko sekali. Makanya pada daerah-daerah yang kumuh-kumuh itu wajib kita screening dari penyakit TBC tersebut, seperti itu. Pada umumnya pada penyakit TBC ini bentuknya itu berdahak lah ya. Dahaknya itu bisa dahak berwarna hijau ataupun putih, tergantung juga ya. Tapi biasanya hijau atau kuning. Lalu bisa disertai dengan darah ya, ada bercak darahnya. Darahnya itu enggak banyak biasanya. Cuman dia
hanya bercak-bercak dan dia menyebar luas seperti itu. Kalau misalkan kita batuk, nah itu keluar darahnya gitu. Tingkat keparahannya ya, karena ini kan TBC penyakit kronis, jadi dia lama-lama, jadi nggak secepat kayak virus COVID ya. Kalau virus COVID kan cepat, kalau tuberkulosis kan dia lama sekali prosesnya, baru timbul namanya itu kerusakan paru. Nah kalau misalkan selama dalam masa dia belum rusak paru atau belum punya komplikasi, sebenarnya sama teh untuk durasi waktu dari terapinya, tergantung dari bakterinya. Dia bakterinya kebal terhadap obatnya atau tidak. Kalau misalkan dia kebal, biasanya dia akan lebih lama lagi pengobatannya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah komplikasi juga lebih nambah lagi obatnya, nambah lagi durasi pengobatannya. Seperti itu. Jadi ya secepat mungkin sadar diri udah ketemu TBC, ya berarti segera untuk konsultasi dengan dokter dan diterapi. Seperti itu. Bisa menyebar teh ya, jadi dari TBC paru itu bisa kemana-mana, apalagi kalau misalkan orang tersebut tidak mendapat pengobatan yang tepat ya. Jadi udah pengobatan tapi itu putus di tengah jalan, atau misalkan dia sama sekali nggak dapat pengobatan, ya itu bisa sekali kan bakteri bisa kemana-mana, terutama ke menginfeksi otak juga. Yang berbahaya yaitu ketika dia sudah menginfeksi otak atau dia sudah bisa merusak jaringan paru. Nah kalau misalnya jaringan paru, ya itu yang meningkatkan angka kematiannya seperti itu.